Selang 4 menit pesawat take off dari Bandara Soekarno-Hatta, petugas ATC bandara kaget karena pesawat itu hilang dan tidak terdeteksi di jalur penerbangan. Wow. Pesawat Sriwijaya Air SJ182 adalah penerbangan penumpang domestik berjadwal yang ada di Indonesia. Nah, pesawat ini dioperasikan oleh maskapai Sriwijaya Air dari Bandara Soekarno-Hatta tujuan ke Bandara Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat, guys. Pesawat yang dipakai dalam penerbangan kala itu adalah Boeing 737-500 yang telah berusia 26 tahun dengan kode registrasi PKCLC. Nah, sebelum pesawat ini ada di Indonesia, ternyata pesawat ini dibuat pada tahun 1994 dan mulai digunakan oleh Continental Airlines pada tahun yang sama. Pesawat ini kemudian digunakan oleh United Airlines pada tanggal 1 Oktober 2010 sebelum akhirnya bergabung dengan armada Sriwijaya Air pada tahun 2012. Kala itu, pesawat dijadwalkan akan lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta pukul 13.25 dan dijadwalkan tiba di Bandara Supadio, Pontianak pukul 15. Meskipun demikian, penerbangan kala itu sempat ditunda karena cuaca buruk, guys. Hingga menunggu 1 jam lebih, akhirnya pesawat baru lepas landas sekitar pukul 14.36. Pesawat Sriwijaya Air SJ182 kala itu dipimpin oleh Kapten Afwan. Kapten Afwan sendiri merupakan seorang penerbang TNI AU periode 1987 sampai 1998. Ketika masih aktif di TNI AU, Kapten Afwan diketahui bertugas di Skadron 4 pada tahun 1987. Ia juga menjadi pilot di Skadron 31. Nah, kepribadian Kapten Afwan sendiri dikenal alim di lingkungan masyarakat, guys. Nah, ia juga rajin beribadah. Bahkan, ia kerap dipanggil Ustadz oleh beberapa rekan kerjanya. Pesawat itu lepas landas dengan membawa penumpang 62 orang, terdiri dari 12 awak kabin, 40 penumpang dewasa, 7 penumpang anak-anak, dan 3 orang bayi. Setelah 4 menit lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta, terjadilah keanehan. Di ketinggian 11.000 kaki, pesawat tersebut turun ketinggian dengan cepat ke ketinggian 7.650 kaki. Pada saat itu, pesawat sudah tidak terdeteksi di Flight Radar 24. Bahkan rute pesawat terhenti sampai di atas Kepulauan Seribu. Kontak terakhir pesawat dengan pemandu lalu lintas udara adalah pukul 14.40. Anehnya, pesawat sempat kembali terdeteksi, namun posisinya sangat dekat dengan permukaan, yaitu dengan ketinggian 240 kaki, dengan kecepatan pesawat mencapai 358 knot. Nah, para petugas bandara langsung panik. Mereka sudah memiliki firasat buruk, guys, pada saat itu. Laporan pertama kecelakaan pesawat di Kepulauan Seribu dilaporkan pada pukul 14.30 ketika seorang nelayan sedang berada di lautan. Mereka melihat kalau ada pesawat yang tiba-tiba jatuh dan meledak di atas air. Kemudian kesaksian nelayan itu diperkuat dengan pernyataan Bupati Kepulauan Seribu, yaitu Junaedi, dan menyebut bahwa benar pesawat tersebut jatuh di sekitaran Pulau Laki dan Pulau Lancang di Kepulauan Seribu. Mendengar laporan tersebut, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan segera mengerahkan personil untuk menuju ke lokasi jatuhnya pesawat. Petugas Basarnas pun langsung menyisir lokasi, guys. Hanya berselang 20 menit, petugas menerima informasi dari para nelayan yang ada di sana bahwa terdapat beberapa barang di sekitaran Pulau Laki dan juga Pulau Lancang di Kepulauan Seribu. Nah, penemuan ini pun langsung viral. Para tim pencari menemukan potongan levis, tepatnya pada bagian kantong belakang. Bukan cuma itu, ditemukan juga rambut dari para korban. Pencarian pun terus dilakukan. Nah, hingga pukul 7 malam, serpihan pesawat semakin banyak ditemukan. Malam itu pun TNI Angkatan Laut mengirimkan kapal perang lengkap dengan personil Kopaska. Di antaranya KRI Teluk Gilimanuk, KRI Kurai, KRI Parang, KRI Teluk Cirebon, KRI Cipta Adi, KRI Cucut, KRI Tenggiri, 2 Sea Rider, serta 2 kapal tunda. Operasi pencarian pun langsung dilakukan dengan melibatkan banyak unsur
Nah, sekitar pukul 8 malam, Deputi Operasi dan Kesiapsiagaan Basarnas melakukan konferensi pers menginformasikan bahwa mereka menemukan serpihan pesawat di sekitaran Pulau Seribu. Juga disampaikan bahwa pesawat hilang kontak sekitar pukul 14.40 sore hari. Menteri Perhubungan juga melakukan konferensi pers yang langsung disampaikan oleh Budi Karya Sumandi. Beberapa detail teknis juga dijelaskan, di mana ATC mendeteksi pesawat keluar dari jalur penerbangan setelah naik di ketinggian 11.000 kaki. Setelah itu, pesawat hilang dari radar. Dua konversi pers malam itu menjadi pukulan hebat buat keluarga korban. Nah, pencarian terus dilakukan pada tanggal 10 Januari 2021. Tim penyelam Kopaska mulai menemukan sebagian korban, badan pesawat, pelek roda, sistem hidrolik, nomor kursi, dan juga nomor registrasi pesawat. Di malam harinya, mereka menemukan turbin pesawat, JPWS, radio altimeter, pintu pesawat, dan juga ekor pesawat. Selain dari puing-puing tersebut, rupanya terdapat dua sinyal ping yang berhasil terdeteksi berjarak 200 meter. 11-17 Januari 2021, pencarian terus-menerus dilakukan, terutama untuk mencari black box yang menjadi kunci informasi jatuhnya pesawat. Di saat itu, komponen FDR berhasil ditemukan, namun memori CPR masih belum berhasil ditemukan. Nah, meski demikian, tim KNKT berhasil mengumpulkan beberapa fakta, di mana bagian pesawat sebelah kiri mengalami throttle, sedangkan mesin kanan masih normal. Hal ini menyebabkan pesawat berbelok ke kiri secara perlahan. Nah, di ketinggian 11.000 kaki, pesawat mulai turun dan autopilot terdeteksi tidak aktif. Pesawat kemudian terdeteksi menukik 10 derajat dan 20 detik kemudian FDR sudah berhenti merekam. Untuk analisa cuaca oleh Lapan, mereka mengatakan bahwa cuaca normal dan tidak menunjukkan keadaan ekstrim, sehingga dipastikan penyebab bahwa pesawat itu jatuh bukan karena faktor cuaca. Pada tanggal 24 Januari 2021, total korban yang sudah teridentifikasi mencapai 53 orang yang berasal dari 325 kantong bagian tubuh. Identifikasi dikatakan sangat akurat karena menggunakan pembanding DNA dari ibu kandung dan juga ayah kandung, guys. Tim gabungan juga berhasil mengumpulkan 68 kantong serpihan kecil pesawat dan juga 55 bagian badan pesawat. Atas peristiwa ini, pihak Sriwijaya Air memberikan kompensasi kepada keluarga korban sebesar 1,25 miliar per penumpang. Hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011. Meskipun pesawat Sriwijaya Air SJ182 jatuh dan hancur, tapi ada beberapa cerita dari penumpang yang gagal terbang karena beberapa masalah, guys. Pada saat itu memang kondisinya lagi COVID ya guys, lagi pandemi. Nah, penumpang itu menceritakan faktor-faktor kenapa mereka tidak jadi terbang dalam pesawat tersebut. Kisah pertama datang dari seorang lelaki yang bernama Yaman yang sudah lama bekerja di Pontianak. Kemudian ia menyuruh istri dan ketiga anaknya untuk terbang ke Pontianak dengan harapan mereka akan liburan bersama. Tapi naas, istri dan tiga anaknya harus ikut dalam tragedi jatuhnya pesawat tersebut. Diduga terakhir kali Yaman berkomunikasi dengan istrinya adalah sekitar pukul 1:30 siang ketika sang istri akan naik pesawat. Siang itu Yaman sangat bersemangat untuk menjemput sang istri di Bandara Supadio, Pontianak. Namun lebih dari 1 jam menunggu, masih tidak ada kabar, guys. Hingga akhirnya ia menerima informasi bahwa pesawat yang dinaiki istri dan 3 anaknya jatuh di Kepulauan Seribu. Seketika itu tangisnya pecah, tubuhnya lemas tak berdaya, histeris, masih tidak percaya dengan peristiwa yang terjadi. Cerita dramatis penumpang selamat Sriwijaya Air SJ182 selanjutnya datang dari 2 orang lelaki, yaitu Paulus dan Indra. Nama mereka ada dalam manifest penerbangan dengan tanda blok kuning. Namun, meskipun namanya tertulis, Paulus dan Indra ini selamat dari tragedi tersebut, guys, setelah batal terbang. Selain Paulus dan Indra, 3 penumpang lainnya yang diberi tanda blok kuning dalam manifest penerbangan itu Aisyah Dwi Handayani, Ripki Maulana, dan Yulianto.
Paulus sempat menceritakan bahwa awalnya ia akan berangkat dari Makassar menuju Pontianak, tapi karena tidak ada penerbangan secara langsung dari Makassar ke Pontianak, akhirnya Paulus transit dulu di Bandara Soekarno-Hatta. Paulus pun diarahkan dan akan terbang menggunakan pesawat Sriwijaya Air SJ182. Tapi guys, karena si Paulus ini hanya membawa surat rapid test biasa, akhirnya ia tidak diperbolehkan untuk melanjutkan penerbangan ke Pontianak. Paulus sempat protes ke maskapai karena menurutnya kenapa pembatalan ini dikasih tahu pas ia sudah di Bandara Soekarno-Hatta. Kenapa nggak pas dari Makassar aja gitu guys dikasih taunya. Ia udah capek-capek gitu ya terbang dari Makassar ke Jakarta buat transit. Taunya nggak bisa lanjut terbang ke Pontianak karena masalah rapid test. Kemudian setelah diskusi dengan petugas Sriwijaya Air di Bandara Soekarno-Hatta, Paulus diminta untuk menjadwalkan ulang dan melakukan swab hari itu pada hari Jumat, sehingga keesokan harinya pada hari Sabtu 9 Januari ia bisa lanjut terbang ke Pontianak. Nah, si Paulus dan satu temannya ini sempat bingung dan menimbang-nimbang ulang gitu guys, karena harga swab pada saat itu mahal. Akhirnya Paulus dan temannya mutusin buat ya udahlah, berangkat naik kapal laut aja biar lebih murah, kata Paulus. Nah, singkat cerita, Paulus ini pergilah gitu guys ke pelabuhan buat naik ke kapal laut. Pada saat itu kondisinya nggak ada sinyal sama sekali. Nah, ketika HP-nya dapat sinyal, kaget dong. Berita di mana-mana kalau pesawat yang sebelumnya akan ia naiki ternyata jatuh. Nama si Paulus sendiri dan nama temannya masih ada dalam manifest penerbangan. Memang si Paulus ini nggak ngasih konfirmasi ke pihak Sriwijaya Air kalau ia gak jadi naik pesawat. Makanya namanya masih tercatat dalam penerbangan itu guys. Ia bersyukur karena masalah rapid test itu ternyata menyelamatkan nyawanya yang sangat berharga. Kisah selanjutnya datang dari seorang pramugari yang bernama Ananda Lestari. Ia juga selamat dan terhindar dari tragedi jatuhnya pesawat itu guys. Ananda harusnya terbang pakai pesawat itu, tapi mendadak batal karena jadwalnya berubah rute. Yang tadinya akan naik pesawat Jakarta Pontianak, kemudian berubah menjadi naik pesawat rute Jakarta Makassar. Akhirnya Ananda pun selamat guys. Nah, kisah selanjutnya datang dari seorang mahasiswa yang bernama Agus Setiawan. Pada saat itu, Agus sedang kuliah di salah satu universitas yang ada di Yogyakarta. Tadinya ia akan pergi ke Jakarta, lalu terbang ke Pontianak untuk menjenguk ibunya yang lagi sakit. Tapi ibunya waktu itu telepon, menyuruh ia buat fokus aja belajar karena bentar lagi akan ujian. Jangan kesini, ibu di sini nggak apa-apa. Karena Agus ini nurut sama apa kata ibunya, akhirnya ia ngebatalin tuh buat terbang ke Pontianak. Agus Setiawan pun selamat dari tragedi tersebut guys. Pada hari Jumat 7 Januari 2021, Afrizal dan sekeluarga akan pergi ke Pontianak untuk bertemu anak lelakinya yang saat itu berkuliah di IAIN Pontianak. Selain itu, ia juga kebetulan mendapatkan undangan dari para guru se-Pontianak untuk menjadi narasumber dalam penulisan dan pembacaan puisi. Ia dan sekeluarga juga sudah menjalani rapid test antigen yang menjadi syarat untuk melakukan penerbangan. Hasilnya pun negatif. Tanpa membuang waktu, mereka pun berangkat menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Diketahui mereka berangkat bersama istri dan 2 anaknya. Namun tak disangka, begitu ia menunjukkan hasil rapid test antigen, petugas mengatakan berkas yang dibawa tidak lengkap dan ia harus menjalani swab PCR. Padahal untuk biaya rapid test antigen saja sudah cukup mahal, dengan harga per orang mencapai Rp250.000 yang hampir setara dengan harga tiket sekali pergi. Hal inilah yang membuatnya sempat berdebat dengan petugas. Ia juga sudah menghubungi pihak penerbangan, juga pihak aplikasi penyedia jasa tiket. Namun hasilnya tetap nihil guys. Nah, lebih dari itu, tiketnya pun akhirnya hangus karena lamanya pengurusan berkas. Maka ia harus menyesuaikan jadwal penerbangan selanjutnya. Dan penerbangan yang tersedia adalah pesawat Sriwijaya Air SJ182 dengan rute Jakarta Pontianak. Penerbangan itu pun dijadwalkan pada tanggal 9 Januari 2021. Tapi pikirannya ini kacau gitu guys, mikirin dana yang semakin membengkak. Bukan hanya harus membeli tiket Sriwijaya Air lagi, tapi ia juga harus menjalani swab PCR yang harganya jauh lebih mahal.
dari tiket pesawat. Bila hasilnya 24 jam, maka harganya 1,2 juta per orang. Sedangkan untuk hasil 2 kali 24 jam sebesar 800.000 per orang. Hal yang membuatnya sangat dilema karena ia juga harus mempertimbangkan kebutuhan saat di Pontianak. Berbeda dengan dirinya, kedua anak gadisnya masih bersemangat untuk tetap terbang dengan Sriwijaya Air. Namun apa daya, mempertimbangkan dana yang tersedia, ia pun akhirnya membatalkan penerbangan dan terpaksa dengan kecewa pulang kembali ke rumahnya. Nah, kejadian serupa juga pernah dialami oleh seorang perempuan, yaitu Pera Gusman dan juga anaknya. Pera Gusman dan anaknya bahkan sudah membeli tiket pesawat dan seharusnya ia terbang menggunakan pesawat Sriwijaya Air SJ182 berangkat dari Bandung menggunakan bis. Ia juga sudah begitu banyak membeli oleh-oleh yang akan dibawa ke Pontianak. Namun ia kaget di tanggal 9 Januari, tepat di hari itu, mulai berlaku aturan baru bahwa tes swab hanya berlaku selama 3 hari. Berbagai upaya pun telah ia lakukan agar bisa terbang. Dengan perasaan jengkel dan kecewa, ia pun kembali ke Bandung bersama dengan anaknya. Rupanya pada penerbangan kala itu ada beberapa orang yang memang batal terbang, yang hampir semuanya karena masalah rapid test guys. Namun dibalik batalnya keberangkatan itu, rupanya ada rencana lain dari Tuhan untuk mereka. Hal yang tak ternilai dan akhirnya mereka syukuri guys. Itu dia guys, tragedi jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 di Kepulauan Seribu. Semoga para korban diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keluarga korban yang ditinggalkan semoga selalu diberikan ketabahan. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe. Ayo, buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu guys. Yuk, mungkin segitu aja video kali ini. Gua Wilday. Bye.